Saya rasa kalau selama antar terminal saya rasa oke lah. Yang penting dari terminal ke kota, dari airport ke kota itu yang tadi bisa nggak dari 50 ke 40, bisa nggak ke 35. Nah ini yang lagi dihitung gitu. Saya rasa 6 bulan bisa ya, salaman lah. Insya Allah. 6 bulan bisa. Siapa? Kalau saya melihat begini, saya coba memaksimalkan aset dan konektivitas yang ada, jangan sampai tidak maksimal. Kita tahu kita sudah efisiensi di airport, itu Terminal 4 yang tadinya mau dibangun 14 triliun, ternyata dengan 1 triliun kita bisa naikkan tetap jumlah penumpangnya. Tetapi kita relokasi daripada tadi yang low cost ke terminal titik-titik, yang umroh terminal titik-titik, yang lainnya tetap di mana. Jadi kita coba remapping. Nah sama tadi, kalau kita benchmarking di banyak negara, saya masih yakin paling tidak rata-rata penumpang dari airport ke titik kota itu mungkin angkanya bisa 30-40%. Memang tadi ada disampaikan di Jepang 80%. Oke, kita jangan bandingin Jepang lah. Memang kulturnya luar biasa. Cuma di banyak negara 30% lah kira-kira. Artinya apa? Kalau 56 juta penumpang yang ada di airport ya, penerbangan maksudnya, itu 20% terserap untuk tadi kereta bandara ini yang ke titik kota itu kira-kira 10 juta. Nah makanya tadi ada kesepakatan antara KAI dan juga airport ya, bahwa kita akan maksimalkan tadi konektivitas dari tentu terminal naik ke kereta apinya, dan kereta api bisa menyuplai penumpang langsung ke titik kota. Kalau 20% itu kurang lebih 10 juta. 10 juta. Sekarang ini masih kira-kira 1,5 juta. Jadi 1,5 juta. kalau kita bilang masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Makanya kita coba tadi mana beberapa yang kita ingin perbaikin, ya mungkin perlu waktu 6 bulan lah. Ya, tapi kembali tahun 2025 akhir saya minta udah lebih maksimal nanti gitu. Supaya ini benar-benar terintegrasi. Gitu. Kenapa? Contohnya yang perlu diperbaiki. Ya, ada beberapa tadi masukan dari kunjungan Pak Menteri dengan kita gitu. Yang perlu memang ditekankan adalah dari hulu hilir, dari tempat sini dan juga dari airport. Tadi kita lihat di airport sendiri kurang informatif. Banyak beberapa spot yang kalau menurut hasil kunjungan adalah tidak ada satu informasi yang cukup jelas mengenai kereta bandara, sehingga itu yang nanti akan kita tingkatkan. Yang kedua dari stasiun sini pun rencananya juga sudah ada rencana kita mau berhentikan kereta dari BNI City ke stasiun Sudirman, supaya orang yang dari LRT gitu kan, yang mau ke bandara gitu, nggak perlu ke BNI City tapi cukup di Sudirman, karena jarak berjalan kakinya lebih sedikit gitu. Dan yang ketiga, memang kita juga sudah berlakukan dynamic pricing, dan juga akan ada pricingnya secara progresif. Ini kita lagi kaji, mudah-mudahan ini akan segera kita launching. Kalau yang udah revitalisasi di stasiun Sudirman Pak, atau gimana? Sementara enggak, Hanya hanya memberhentikan. Ini yang tadi bilang kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi, mungkin di karet ya ditutup itu ya, sama lah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta Jogja, Jakarta Semarang kan, itu salah satunya ada strateginya. Nah di sini juga sama, bagaimana tadi kalau 20% dari airport 10 juta bisa menyerap, kan itu juga mengurangi beban traffic yang ada di airport dan tol yang ke airport yang selama ini suka macet total. Nah ini kita coba ya pecahkan dengan tadi solusi, misalnya dengan kereta api ini ya memang tadi baru 1,5 juta padahal potensinya bisa 10 juta gitu. Kenapa? Stasiun karet ditutup karena sudah dekat sekali dengan BNI City. Jadi kalau orang yang akan mau ke karet, dia tinggal jalan aja, kan kita udah buatkan selasarnya sampai dengan ke BNI City, sehingga trafficnya pun akan lebih cepat. Nggak perlu lagi berhenti, tapi langsung berhenti di sini. Tambah nanti kita akan berhentikan untuk yang kereta bandara di stasiun Sudirman.
Kenapa? Naik dan turun. Naik dan turun. Dan kurang lebih itu kan tadi kita coba 50 berapa menit Pak? 50 menit. 50 menit. 50 menit. Nah, kita lagi coba hitung kalau bisa di bawah 40 menit. Jadi orang akan lebih efisien lagi, oh pakai kereta dari airport ke pusat kota 40 menit. Kalau bisa 35 menit. Nah, cuman lagi dihitung, Lagi dihitung. jangan terlalu cepat gitu. Ya, kalau 50 menit ke 40 menit itu 10 menit. Saya rasa sangat Ya, bisa. akan Kalayaknya Pak kan lambat banget tuh Pak, sama mungkin kalayak itu ada evaluasi. enggak, sebenarnya ada kecepatannya. Ada. Yang kalayak yang di bandara Pak, Heeh. itu ada evaluasi nggak Pak? Kan selama ini Oh kalau ya, tadi- gini kan kita mengefisiensikan, memaksimalkan yang sudah ada. Kalau semua bongkar ulang, ya nanti kos lagi, ya. Saya rasa kalau selama antar terminal, saya rasa oke lah. Iya. Yang penting dari terminal ke kota, dari airport ke kota itu yang tadi bisa nggak dari 50 Turun. ke 40, bisa nggak ke 35. Nah ini yang lagi dihitung gitu. Saya rasa 6 bulan bisa ya, salaman lah. Insya Allah. 6 bulan bisa. Siapa? Nanti 6 bulan kita tagih lagi. Tadi Bapak Sarah juga sempat mention soal terminal khusus low cost carrier. Nah, itu mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, apakah itu Pak Faik, nah, low cost carrier seperti apa? Untuk di Soekarno-Hatta nanti akan ditempatkan semuanya di Terminal 1. itu untuk low cost carrier? Iya, nanti untuk low cost semuanya di situ. Kalau untuk bandara saya sama Pak, Ya. untuk bandara lainnya? Iya, nanti kita atur semuanya. Ini kan yang di Soekarno-Hatta. Jadi yang full service nanti di Terminal 3. Terus kemudian yang 2F tadi khusus untuk Terminal Umroh ya. Dan nanti low cost-nya ada di Terminal 1. Nah, ini lagi kita revitalisasi dan beautifikasi. Jadi nanti Terminal 1-nya sudah akan beda dengan yang kemarin-kemarin. Kapan kira-kira Pak? Ini lagi berproses. Lagi dibangun udah 30%. Oh, Januari Februari. Iya, ini sudah 30% ya. Saya targetkan nanti di bulan Agustus sudah selesai. Bayangin efisiensi 14 triliun ke 1 triliun. Tapi tetap naikin dari berapa puluh juta ke berapa puluh juta, Pak? 56 juta ke 94 juta setahun. Pak Erick, untuk merger perusahaan BUMN jadi 30 perusahaan itu progresnya gimana, Nanti Pak? saya baru akan rapatkan di Rapim minggu depan. Sama Wamen semua, dan prosesnya nanti kan kita ajukan ke Bapak Presiden bahwa kita akan terus mengefisiensikan BUMN yang ada sehingga kerjasama dengan swasta, UMKM terus kita tingkatkan. Bahkan kita sudah mendorong peraturan menteri, saya sudah dorong kirim ke Pak Mensesnek dan Sekap mengenai tender di bawah 15 miliar. Itu kalau nanti disetujuin Pak Presiden, itu kita akan semua kasih ke UMKM. Yang lebih dulu akan di merger yang mana Pak kira-kira? Nanti sesuai dengan kajiannya kan masing-masing, kadang-kadang satu dan lain kajiannya itu yang mungkin perlu pendalaman gitu ya. Kalau untuk IPO perusahaan BUMN di tahun ini? Saya belum lihat yang 45, nanti saya lihat lagi ya. Ya. Cuman ada beberapa kerjasama yang seperti rumah sakit sudah bekerja dengan INA dan juga bekerja sama dengan Swire dari Hong Kong yang punya KT Pacific itu sudah. Lalu kita jajaki yang hotel seperti pesan Pak Prabowo, hotel ya udah BUMN nggak usah, nggak apa-apa. Kita coba partnerkan gitu. Satu lagi Pak, kan kemarin akhir tahun BUMN pertahanan kan ada banyak perombakan direksi tuh Pak. Nah itu di Rut PT PAL Pak Jenot masih jadi di Rut, sementara kan rangkap jabatan jadi Waka dan Antara tuh itu gimana Pak? Ya kan kajian dan antaranya belum tuntas. Jadi Pak Jenot belum menyalahi. Tapi nanti kalau memang sudah ada ya memang tidak boleh rangkap jabatan. Kalau sekarang masih proses nggak apa-apa saya rasa. Ya. Ya. Pak, katanya Telkom mau diganti ya Pak direksinya? Telkom belum dengar. Mungkin media lebih cepat dari saya.